Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Mencengangkan, perangkat desa buka-bukaan ada capres beri uang transportasi 1 juta tiap pertemuan. Wow, ada apa begitu kan? Kalau 5 pertemuan berarti 5 juta begitu kan? Kalau 10 pertemuan 10 juta. Jadi inilah ongkos politik sebenarnya begitu kan. Ya mahal-mahal dengan itu-itu aja untuk ingin meraup suara dan kemenangan. Pada kenyataannya masyarakat sudah melihat bagaimana orang-orang yang memanfaatkan itu begitu kan ya. Pertanyaannya adalah dari mana uang itu begitu kan. Kalau dari salah satu capres setiap kades misalnya, setiap desa begitu kan ya, setiap perangkat desa, lalu kemudian ada pertemuan dapat uang transport 1 juta, inilah yang harus kita telusuri. Kemana Bawaslu begitu kan? Karena ini dilakukan oleh Prabowo Gibran yang tentunya Bawaslu tidak bisa ngapa-ngapain di situ begitu kan ya. Padahal sudah jelas-jelas di depan mata melakukan tindak ya, kelakuan yang tidak sesuai dengan undang-undang Bawaslu mereka begitu kan. Kenapa Bawaslu masih alibi misalnya begitu kan ya? Ini bukan bukan melanggar dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan sudah tidak bodoh mereka begitu. Kenapa hanya Anies Baswedan ketika melakukan pantun saja dianggap sebagai ya dilaporkan begitu kan ya. Bahkan dilaporkan ke Bawaslu dianggap melanggar di situ begitu kan. Tapi ini kan tidak sesuai dengan fakta yang ada selama ini begitu kan. Seolah-olah Bawaslu ini sama aja, ada Bawaslu dan ada tidak Bawaslu sama aja mereka begitu kan ya. Jadi banyak sekali pro dan kontra dan bahkan ya dibayar 1 juta per perangkat desa. Wow, kalau ada 100 perangkat desa berarti berapa di situ begitu kan. Tinggal kalikan aja di situ begitu. Jadi ini uang tidak sedikit loh begitu kan. Bahkan ya satu sisi miliaran ya. Kalau perangkat desa ada 3.000 berapa coba bayangkan. Inilah yang seharusnya kita mewanti-wanti, jangan memilih orang yang kemudian ya hanya memainkan sogok sana sini, uang sana sini di situ. Tapi pilihlah orang-orang yang kemudian membawa perubahan dan perbaikan, punya gagasan besar tanpa disogok kepada rakyat, tanpa menyogok kepada orang-orang di situ begitu kan ya. Karena pada kenyataannya ini tidak baik pada demokrasi begitu kan. Sayang seribu sayang. Kemana Bawaslu hari ini begitu kan. Seolah-olah tutup mata dan telinga begitu ketika ada kejadian-kejadian seperti ini begitu. Bayangkan ini ya. Mencengangkan perangkat desa ya buka-bukaan ada capres beri uang transportasi 1 juta tiap pertemuan. Ya kacau mereka begitu kan ya. Apakah ini benar atau tidak begitu kan. Saya kira ya kacau kalau ini benar begitu kan ya. Mantap, mana lagi yang bisa tandingi. Bawaslu mohon diam-diam saja ya, jangan berisik katanya ya. Bagaimana tidak begitu gampangnya mereka datang dan pergi ya. Seharusnya kan ditindak di situ begitu kan ya. Apakah mereka ada keterlibatan terkait dengan dunia politik? Katanya harus netral. Pada kenyataannya ini kan tidak netral di situ begitu kan. Memanfaatkan ya perangkat desa di situ begitu. Jadi hari ini kita lihat saja bahwa kalau hanya memainkan uang itu ya pasti ada timbal baliknya di situ nanti begitu kan ya. Bahkan ya komentar-komentar di sini ada yang mengatakan ya yang dukung cuma perangkat karena mereka makan duit haram. Wow. Kalau semua diukur dengan uang apa jadinya rakyat pun ya rakyat punya idealisme dan sekolah mahal. Apakah suara tergadaikan ya? Maka disinilah pilihlah ya koalisi yang kemudian benar-benar membawa perubahan di situ. Apa yang saya bacakan dari komentar-komentar netizen agak ngeri sebenarnya begitu kan ya. Kalau memang ini berita benar, maka kemudian ya ada berapa miliar begitu kan yang diberikan itu nanti begitu kan. Bahkan ini mencengangkan perangkat desa buka-bukaan ya ada capres beri uang transportasi 1 juta tiap pertemuan. Mari kita baca. Benarkah ya ini? Perangkat desa mengungkapkan kepada paslon ya capres-cawapres mendekati perangkat desa menjelang pemilu di 2024. Bahkan ada salah satu pasangan calon memberikan uang kepada rakyat desa untuk meminta dukungan. Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas ya dalam acara silaturahmi nasional perangkat desa di Indonesia Arena GBK. Mulanya dia menjelaskan begitu kegiatan yang dilakukan hari ini bukan sebagai bentuk kampanye dan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka. Namun demikian perangkat desa mendukung Prabowo Gibran ya karena dinilai bisa mengakomodir keinginan para perangkat desa.
Setelahnya dia mengungkapkan semua paslon capres mendekati perangkat desa untuk meminta dukungan Pilpres di 2024 mendatang. Ya sama aja dia mendukung mereka begitu kan ya. Gimana begitu kan? Tidak deklarasi begitu kan ya, tidak deklarasi Prabowo Gibran, tapi pada kenyataannya dia mendukung begitu kan. Ya, inilah politik kita begitu kan. Bawaslu tidak bisa menindak ini begitu kan. Karena Bawaslu melempem ya di bawah kekuasaan mereka begitu kan. Di bawah ketiak kekuasaan begitu kan. Kalau perlu ya Bawaslu tutup mata dan telinga begitu kan ya. Karena pada kenyataan seperti ini begitu kan. Ini kan menjadi tidak netral ya. Katanya Pak Jokowi harus netral, tapi tahu-taunya kelakuannya seperti ini. Gimana coba bayangkan begitu ya. Asri Anas selanjutnya mengatakan ada salah satu calon presiden yang memberikan uang transportasi 1 juta kepada perangkat desa dalam sekali pertemuan ya, meminta dukungan. Perangkat desa lanjut dia juga meminta membuat video dukungan. Namun dia tak merinci capres mana yang dimaksud tersebut, namun dia memastikan perangkat desa menolak ya permintaan dukungan dari capres tersebut. Bahkan mohon maaf ada capres yang membiayai fasilitas kepala desa, transportasi 1 juta tiap pertemuan kala teman-teman butuh video. Ada juga video di mana pendamping desa itu wajib membuat video dukungan kepada capres partainya tertentu. Pendamping sama ya, sama, kami tidak tahu seperti itu kelakuannya, ujarnya ya. Bahkan perangkat desa putuskan ya dukung Prabowo Gibran. Ini kan gimana begitu kan? Tidak deklarasi tapi dia mendukung. Sama aja begitu kan, rakyat dibohongi dengan hal-hal seperti ini. Maka saya katakan hal-hal seperti inilah begitu kan ya. Jangan kita pilih lagi siapapun perangkat desanya, siapapun kepala desanya begitu kan ya. Kalau kelakuan-kelakuan seperti ini ya jangan dipilih siapapun begitu kan ya. Seharusnya kan netral, menjaga marwah rakyat di situ begitu. Sebab kata dia Prabowo Gibran lah yang dirasa diwujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa. Apa sih pekerjaan perangkat desa? Ya, desa ya itu aja pembangunannya begitu kan. Banyak kepala desa itu terjaring ya korupsi begitu kan. Ya kita lihat saja di situ. Selain itu Asri Anas juga menyebutkan Prabowo Gibran dinilai bisa melanjutkan beberapa pencapaian yang sudah diberikan oleh Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden RI 9 tahun ya. Jadi 9 tahun itu kemana aja mereka begitu kan. Jadi saya kira kalau ada perangkat desa mengatakan memuji Pak Jokowi itu tanda-tanda orang yang kemudian begitu kan ya. Sudah nyenyak begitu kan, tidur di ketiak kekuasaan mereka begitu. Siapapun begitu kan. Karena sudah nyaman mereka begitu. Bahkan ya Asri Anas menyebutkan pihaknya adalah berkomunikasi juga dengan kedua paslon lainnya yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun yang diundang ke acara silaturahmi nasional hanya pasangan Prabowo Gibran. Tapi buat kami siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa. Jadi artinya apa? Artinya kalau dia mengundang Anies Baswedan dan Pak Ganjar, kenapa kok yang diundang hanya Prabowo begitu kan? Walaupun ada komunikasi di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bisa saja perangkat desa itu main dua kaki begitu kan. Dari caleg dapat misalnya begitu kan, dari presiden dapat. Kan ini kan main dua kaki mereka begitu kan. Ya sok-sokan bela sana sini tapi ke caleg satunya begitu kan ya masih meminta suara sana sini, bisa saja ditukar dengan finansial mereka begitu. Karena pada akhirnya kenyataan politik itu seperti itu, kotornya luar biasa mereka begitu kan. Karena yang mengelola itu juga kotor mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau demokrasi ingin bersih, jujur dan adil, buanglah dengan sifat-sifat yang memberikan uang, membeli surat suara dan sebagainya. Biarlah rakyat yang menentukan itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat.